Untung saya digigit semut. Kalau saya nggak digigit semut mati saya. Itulah rahasia Allah. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Allah berikan kepada kita yang terbaik, Bapak Ibu. Saya alhamdulillah pandemi ini bersyukur juga. Ibu saya meninggal ketika musim haji kemarin. Saya kan mendampingi jamaah tiap tahun ke Mekah. Kalau seandainya kemarin haji ada, ibu saya meninggal, saya tidak melihat wajahnya yang terakhir kalinya. Orang yang paling banyak berjuang untuk saya, bersyukur saja di balik semua musibah mesti ada hikmah. Kalau bicara masalah hancur ekonomi, hancur dunia, dunia ekonominya hancur. Bapak-bapak maskapai mana yang nggak bangkrut? Pertama, ketika dilanda pandemi 3 bulan, Sriwijaya udah duluan bangkrut. Justru terakhir Garuda bangkrut, sudah nggak bisa lagi bayar karyawan, PHK. Pesawat Turki juga sama, Etihad juga sama, semua PHK, Bapak Ibu. Makanya sekarang PPKM 1 udah mulai harus dibuka. Kenapa? Orang biarkanlah berkarya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena sudah terpuruk banget, Bapak Ibu. Saya punya jamaah umroh 237 tercancel, harusnya berangkat tanggal 3 Maret. Itu umroh promo, kita cuma 28 juta, tapi itu sudah sehari pesawat Garuda. Saya kan tanggal 25 bulan, tanggal 27 tutup, tanggal 3 mau terbang, batal semua. Yang saya gak enaknya, uangnya gak dipulangkan oleh Garuda karena Garuda bangkrut. Jadi saya gak bisa pulangkan uang jamaah. Tapi di antara jamaah saya 200 sekian itu ada yang meninggal. Jadi makanya bahwa saatnya kita sekarang berkreasi. Kita kemarin hampir seminggu yang lalu turun hujan 2 malam berturut-turut. Kemarin lagi turun hujan sekali, dan kemarin lagi ada hujan sekali. Dan ada 5 kali hujan ini. Mudah-mudahan sebanyak itu hujan, sebanyak itu juga Allah curahkan rezeki untuk kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Karena susah betul Bapak Ibu, Masya Allah. Sudah saatnya kita harus bangkit. Pada Lampung Mending, Lampung Selatan dalam 1 bulan lebih 307 pasang suami istri KUA menggugat cerai. Gugat cerai tertinggi Lampung Selatan di Lampung ini, gugat cerai akibat pandemi. Makanya ibu-ibu jangan gugat cerai karena pandemi. Kenapa? Suami dia berkorban jiwa agama, pandemi dia perjuangan. Mestinya ibu-ibu kalau suami cari nafkah ada apa? Atau dia dapat dia rugi, ya Allah maaf rugi. Oh ya, apa kamu bengong-bengong itu? Apa kamu ngelamun-ngelamun itu? Beras gak mati naya, duit saya masih ada untuk belanja, sayur ada beras masih banyak, cincin saya masih nempel. Gak mungkin kita mati kelaparan. Ayo semangat. Apa kamu ngomong gitu? Ini yang salehah. Ini enggak, memang kamu rugi terus, gak pernah untung. Ada lunak gitu. Makanya langsung mati suami ibu itu. Makanya ibu-ibu tadi pertama saya masuk ke dalam mesin ini, ada yang saya lewati, ada 2 laki-laki ngelihat muka saya tapi senyumnya gak lepas. Ngelihat muka saya tapi senyumnya gak lepas. Dia senyum tapi enggak, tatapannya ke saya tapi saya berat, dia enggak gede. Ibu tahu masalahnya? Banyak dibentak istri dan sesuatu kayak gitu. Tadi ada 2 orang yang saya salami itu, dia gak kedip matanya, padahal saya bergeser. Itu biasanya karena dibentak istri. Kepada Allah, kita sehat badan, ayo ibadah kita maksimal. Bapak Ibu, apa yang mau kita bawa di balik kehidupan ini? Enggak ada Bapak Ibu, semua cuma titipan. Kaya titipan, harta titipan, miskin titipan, ganteng titipan, jelek titipan, cantik titipan, jelek juga titipan, jabatan juga titipan. Bisa jadi Allah akan cabut serta-merta dalam waktu yang singkat. Betul? Untuk apa kita pamer-pamerkan harta? Enggak, kita bawa mati Bapak Ibu. Ibu-ibu pakai gelang sampai gini jalannya. Apa pamer-pamer gelang? Pamer-pamer, ibu-ibu yang suka pamer-pamer itu. Kalau zaman dulu masih pertama HP sampai gini jalannya. Dipegang HP. HP-nya gede segede itu pemukul anjing itu, gede betul ibu-ibu. Pamer, Bapak Ibu untuk apa dipamerkan? Harta titipan. Orang kaya kalau amanahnya baik, hartanya disedekahkan, diinfakkan untuk mesin al-huda, dia ke surga lebih awal. Bagaimana fasilitas harta menjadikan dia ke surga lebih awal? Allahumma. Orang miskin jangan minder. Kalau miskin terjaga, sholatnya surga tertinggi. Jangan miskin orang minder, nggak usah. Maaf, jarak antara orang kaya sama miskin 7 mil. 7 mil itu berapa ratus ribu kilo jaraknya. Orang miskin sudah habis, baru orang kaya. Kenapa? Orang miskin itu nggak banyak hisab. Coba kalau Bapak mau ke Jakarta, HP-nya kenapa Jakarta? Ya Pak sini, ketika langsung berangkat. Nggak banyak pertanyaan. Itulah enaknya orang miskin. Makanya orang miskin yang penting sholat. Jangan udah miskin nggak sholat, jelek, ada perjodoh, ada kerja, musibah itu.
miskin sempurna Pak. Jangan kita miskin ke ibadah, mau apa hidup kita? Makanya jangan khawatir Pak, di surga itu lengkap, di surga sempurna. Apa kata Allah? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Surga itu Pak luasnya langit dan bumi untuk ruang tamunya. Satu orang laki-laki akan diberikan 1000 kamar. Satu kamar itu ada 1000 bidadari. Mantap. Ibu-ibu akan diberikan 1000 kamar. Satu kamar itu ada 1000 laki-laki. Ibu tahu laki-laki di surga, satpamnya di gerbang surga ibu masuk. Apa kata dia? Ibu Ita. Iya, sebentar Ibu Ita. Saya akan mengatakan ibu gerbang surga, tapi saya mau salin baju. Sekarang kan satpamnya pakai baju polisi kan? Coklat itu. Dilepas bajunya warna baju polisi, diganti baju kaosnya warna biru yang lama. Waktu dia lepaskan bajunya, bulu dadanya, rambutnya kan artis, bayangkan. Suami ibu yang ketombean, bau jengkol, nggak apa-apanya di surga itu nanti. Makanya ibu, begitu juga cantiknya perempuan Pak, Masya Allah. Perempuan cantiknya di surga, saking cantiknya sujud nanti. Orang muda masuk ke dalam surga, cewek lewat, bawa apa? Bawa minuman, please you drink here. Saking cantiknya sujud. Allah, I just want to pray for me. You know, my God, I am not you God. Kamu ayu, siapa kamu? Saya Isaac, saya Sokli dan pengantar minum untuk Anda. Langsung melihat cantiknya langsung sujud. Allah, dia akan kata dia, saya belum pernah melihat perempuan secantik Anda. Sebentar kata dia, saya akan pijakkan kaki saya. Bekas telapak kaki saya ini baru sama dengan wajah perempuan tercantik di dunia. Baru sama dengan wajah Amanda Manopo. Ikatan cinta. Baru sama dengan Pili Latokonsina. Siapa lagi yang ibu mau? Siapa lagi? Makanya cantiknya Pak, Masya Allah, gak banding-banding di surga itu. Di surga itu makanan apa aja ada. Cuma apa kata hadis Nabi? Maka kata Nabi di surga itu makanannya nggak pernah apa Pak, nggak pernah terlintas oleh mata, terlihat maksudnya, tidak pernah terdetak di hati, nggak pernah terdengar suaranya. Itu indahnya buah surga. Surga itu Pak, buah yang paling murah itu anggur, paling murah anggur. Jadi Bapak jangan ke surga cari pisang kepok, ngapain? Ke surga nyari jamu batu, ke otak jamu batu, nggak ada Pak. Jamu batu, pisang, timun, kedondong, nggak laku yang kayak gitu itu. Yang lampu boleh tabok, seruit, mak idok di surga. Udah enak-enak Pak di sana itu. Masya Allah, nikmatnya. Ibu-ibu di surga tuh bakso soni. Oh, di sana lebih enak lagi bentuknya, jusnya enak. Subhanallah di surga itu. Bapak-bapak di surga tuh minuman apapun halal. Mensen ada, brandy ada, kopi miring ada, pokoknya Pak. Apalagi Bapak mau tuh? Ada arak, figur, bir, ada semua. Bahkan rokok, segala macam rokok ada. Ada yang kayak sisa orang Mesir depan yang kayak trompet itu saat sudah bungkus gitu, lepas itu sisa. Bapak Ibu rasanya tuh kayak apa ya? Kalau di sana tuh kalau sudah apa kayak stroberi rasanya. Ada 7 macam rasa. Ada rokoknya yang panjang, kecil, ada yang pendek, ada yang gede kayak suruh. Macam-macam rokok. Apa yang Bapak mau rokok di sana ada. Jangan khawatir Bapak-bapak. Makanya Bapak kalau yang rokok di dunia, di akhirat nanti akan disiapkan rokok oleh Allah. Cuma masalahnya apinya yang nggak ada. Itu masalahnya. Di surga itu nggak ada apinya. Jadi Bapak harus minta ke neraka. Itu dulu masalahnya. Kata malaikat Malik, dijauh pai niku. Niku mas mahnya, kau mau dijauh. Masuklah ke dalam neraka. Maka jangan tinggalkan sholat. Awal alat akhirat surga menjadi tempat adalah bagaimana kita menikmati tempat ibadah yang namanya sholat 5 waktu. Allahumma. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah ibadah kita. Ayo jangan sampai tinggalkan 5 waktu. Ibu-ibu kalau sudah pakai jilbab nggak usah lagi pakai mukena Bu. Ibu ke Jakarta, anak mau wisuda, ibu mau ke rumah sakit, anak operasi, ibu nggak usah lagi pakai mukena, terlebih nggak usah lagi. Ibu kan sudah pakai jilbab, toh, sudah pakai baju panjang, cukup sarung tangan, kaos kaki, apa syarat syautul Allah? Apa syarat tutup aurat? Kan hanya muka sama telapak tangan yang boleh kelihatan, kan tutup pakai sarung tangan atas, tutup kaos kaki, tutup jilbab, tutup udah. Jadi susah. Gak ada yang susah dari ibu. Jangan ibu buat alasan gak sholat, oh kotor. Namanya musafir kan boleh kotor. Maaf ya Bu ya, saya kemarin naik pesawat apa Pak Etihad waktu umroh itu. Itu pesawat turbulasinya itu sampai 7 meter lepas dengan tidak ada rasa. Jadi kayak jatuh gitu loh Pak. Makanya Bapak kalau Bapak naik pesawat Turki itu ujungnya itu ada begini. Kan pesawat itu lurus Pak sayapnya. Tapi kalau Bapak nanti di bandara, kalau ada pesawat begini sayapnya, tapi ujungnya begini. Itu namanya lisensi
Habibi. Jadi Pak Habibie itu menciptakan ini untuk mengantisipasi turbulensi ketika di ketinggian berapa ribu kaki Pak. Jadi kalau jatuh itu, jadi nggak lepas gitu. Jadi kayak kita jatuh dari atas ke bawah Pak. Gitu loh. Jadi makanya dikasih ini. Makanya Turki itu 80% pesawatnya pakai ini. Ini ciptaan Habibie yang diterima oleh orang Turki Pak. Turki pakai, banyak pesawat Amerika juga ada yang pakai. Jadi kalau Bapak ini Bapak naik pesawat, ujungnya gini, nekuk ujungnya itu ke atas. Itu namanya ciptaan B.J. Habibie itu Pak. Jadi ilmu dia yang bisa angkat itu Bapak Ibu. Penemu pesawat pertama kan Donald Reid Bapak Ibu, tapi ternyata Muhammad Abbas penemunya di Mesir Bapak Ibu. Jadi kalau pesawat, jadi saya lagi enak kencing di WC pesawat, sok lepas, tabur apa kemana-mana Pak, agoy, masya Allah, tabur lah. Terus saya bilang tayamum, saya sholat aja kan sah, namanya musafir. Orang tua kita sakit pakai pempes, tayamumkan, sholatkan, sah, namanya darurat. Sakit dan perjalanan itu rukhsah, keringanan, kemudahan. Makanya ibu jangan banyak alasan, janganlah sholatnya. Apa yang susah dengan ibu? Pak Ustadz, saya pakai jilbab lebar. Kalau ibu sudah pakai jilbab lebar, kayak ibu kena kayak ruku, kayak terkuk, nggak usah lagi pakai sarung tangan. Kan sudah tutup segini jilbabnya, udah ibu nggak usah lagi. Pak Ustadz, saya nggak pakai jilbab lebar, tapi saya nggak pakai sarung tangan. Tangan ibu juga jilbab, gini nah. Nah kayaknya saya pakai ini sorban, Allah At-Tahiyatul, Assalamualaikum, turunkan, jangan tangannya lepas, agar kelihatan punggungnya, ibu tutup jadi bawah jilbab, sah. Ibu pakai kaos kaki, pakai rok, berdiri. Pak Ustadz, saya nggak pakai kaos kaki tapi pakai rok, roknya ibu lebarkan, ibu duduk posisinya, jangan pernah berdiri agar kakinya tidak kelihatan, sah. Pak Ustadz, saya pakai celana, nggak pakai kaos kaki, kan kaki saya kelihatan, masukkan karpet belakang dua-duanya itu, masukkan karpet, tutup, duduk, sholat, sah. Nggak ada yang susah dengan sholat itu. Alasan itu yang susah itu. Inilah itulah, jangan banyak alasan Bapak Ibu. Makanya jaga sholat sampai aja menjemput kita, jangan ditinggalkan yang 5 waktu itu. Insya Allah itu menjadi pengantar kita dapat ridha Allah. Allahumma keyakinan yang benar, sholat yang terjaga. Inilah ini maulid Nabi Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, maulid Nabi yang Nabi antarkan untuk kita itu apa kata Nabi? Kita bersyukur malam ini. Memang harus begini Pak, memeriahkan kelahiran Nabi agar kita sadar bahwa Nabi Muhammad itu manusia pilihan. Waktu Nabi lahir langsung gelap, api majusi mati Pak, air mengalir langsung berhenti, burung masuk terkesima, diam semua. Lahirlah Nabi Muhammad dibantu oleh 2 orang bidan, yaitu adalah Asia istri Fir'aun atau permaisuri Fir'aun, yang kedua adalah Masito, orang yang masuk dalam bencana api, meyakinkan menyebut kalimat la ilaha illallah hingga dimasukkan ke dalam bencana, tapi tetap Masito menyembahkan Allah. Makanya Bapak Ibu, itulah 2 manusia dikirim oleh Allah. Inilah kita menyambut malam ini. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan Nabi yang telah membina kita. Karena kenapa? Haram surga kecuali Nabi Muhammad, baru Nabi yang lain. Haram surga kecuali umat Muhammad, baru umat yang lain. Sekarang ibu tanya sama saya, kenapa Nabi Muhammad pilihan? Nabi Muhammad itu sabar Bu. Ibu lihat waktu dia waktu di Taif, dilempar Pak, jatuh sampai kakinya melecet, giginya lompat, tapi Nabi nggak marah. Apa kata Jibril? Muhammad, wa ahliku, saya akan hancurkan mereka. La fa innahum la ya'lamun. Jangan, mereka kan tidak tahu dan belum dapat hidayah. Jangan umat. Waktu Nabi jatuh, Pak, dilempar, dipukul. Pernah Nabi mati dilemparkan tai unta, Nabi tidak balas. Tersenyum Nabi. La haula wa la quwwata illa billah. Nabi itu mesti dinudai orang kafir. Hak tuh, cendolnya lempar sini. Kata Nabi, alhamdulillah. Bulan lagi hak tuh, sini lagi. Alhamdulillah. Tiap hari selama 3 bulan. Pas dia sholat zuhur, kok nggak meludah? Kata Nabi, lupa kali Bapak Ibu. Mundur lagi. Nah, menghidup. Lupa. Udah tuh Pak, minta maaf Pak, orang yang di sini mana? Oh, yang tukang meludah kamu itu ya? Orangnya sakit. Nabi langsung ngambil anggur, ngambil kurma, bawa air minum. Assalamualaikum apa? Ada masalah. Saya datang Pak, karena dia tidak Islam kan? Bapak sakit, saya boleh berdoa. Muhammad, takulunil an, yukin, kamu akan bunuh saya? No, kamu bunuh saya? Tidak. Duduk, kata Nabi. Saya akan mendoakan kamu, akan saya usapkan biar kamu dingin. Kamu panas, kata Nabi. Dipegang tangan dia, maka diusapkanlah ke muka dia. Nabi yang mengulurkan, langsung dingin. Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Banyak kan masuk Islam Pak. Padahal kalau orang sakit gitu kan enak betul kalau makan mati. Kalau libasnya enak betul orang sakit, jangan sampai kan pitusnya apa? Itu langsung mati kan? Mati dia. Tapi Nabi itu masya Allah. Makanya Nabi dapat gelar Habibullah, dicintai oleh Allah. Kenapa? Begitu hebatnya dia tidak pernah marah, dicintai oleh Allah Pak Nabi Muhammad. Nabi yang lain kan kayak Nabi Adam.
Apa kata Allah? Kul masyita wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna. Jangan bilang kamu jangan makan buah huldi Muhammad. Bebas. Nabi Adam, bebas kamu. Adam tuh bayangkan Pak. Adam tuh kalau pengen durian, subhanallah, durian lontong belah dua, tat lepas. Blok di depan mulut dia, langsung giginya loncat, blok, nempel di sini, blok. Langsung dia makan Pak. Jadi durian itu langsung ke mulut dia, mana wassawa di surga. Tapi kenapa Adam makan buah huldi? Sehingga apa kata Allah? Muhammad, ada punya kesalahan, maka buah huldi saya usir. Makanya kamu menerima akibatnya semua. Tapi kamu Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan. Nabi yang lain kan gitu Pak, yang motong-motong patung Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Jadi semua Nabi itu melakukan kesalahan, tapi Nabi Muhammad tidak. Makanya wajar dia surga dulu baru yang lain. Terus kenapa umat Muhammad dulu baru umat yang lain? Kita ini maaf ya Pak, orang masuk Islam sebenarnya tidak tertarik masuk Islam. Kenapa? Islam itu aturannya banyak. Kalau orang bukan karena hidayah, nggak bisa masuk Islam. Orang kalau nggak dibukakan hatinya Allah, nggak tertarik sama Islam. Karena Islam itu berat, jujur Pak. Kayak subuh itu, apa nggak berat yang Pak? As-salatu khairun minan naum. Kayak tidur manusia. Itulah kalau hidayah. Makanya Islam itu berat Pak. 5 waktu lagi kita. Lagi kerja subuh berhenti, sudah subuh. Asal mau pulang, sholat asar. Pulang ke rumah suruh mandi, harus mandi, harus maghrib. Sebelum tidur harus isya. Puasa Ramadan itu masalah parah Bu. Ibu tahu nggak? Puasa di kutub sana. Kawan saya di kutub puasanya 17 jam. Sampai gini. Ya Allah, leher saya putus rasanya Pak Ustaz. Masih mending kita puasa berapa jam? Sana masalah lama betul Bu. Malamnya cuma 4 jam, malamnya cuma 4 jam. Semua siap. Kita nih apa Ibu? Tapi taruhlah kita nih puasa di sini. Berapa jam Bapak Ibu? Kalau musim panas berat juga kita. Masuk ke Al-Huda, panas-panas dulu. Tukang es tung lewat semana ya. Nempel di leher ausnya, itulah ujian. Makanya orang kalau tanpa hidayah berat puasa, betul? Berat puasa. Makanya Islam itu hidayah, betul. Makanya Bapak Ibu, makanya kata Allah, umat Muhammad itu paling berat melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau dia melakukan, berarti dia akan sepakat surga yang tertinggi. Maka saya bukakan surga, baru umat-umat yang lain. Karena kita ada haji, ada puasa, ada zakat. Berat Bapak Ibu, nyari harta payah. Maaf ya, orang-orang Cina kan cuma berzakat ya, cari duit habis, cari duit banyak. Orang Cina itu Pak, mantu duitnya dibagi ya, bagi 3. Uang ambil, uang separuh apa, sepertiga untuk anak, sepertiga untuk kebutuhan, sepertiga jalan-jalan. Orang Cina, saya di Turki di mana lah Cina semua. Saya dari mana? Jakarta. Oh, sama Indonesia. Iya. Ketemu lagi orang Cina dari mana? Wilayah Cina itu cari waktu senang di dunia. Kalau kita tak enggak untuk kebutuhan akhirat. Bagaimana apa yang kita sumbang kata masuk Al-Huda ini menjadi amal soleh untuk ke surga Allahumma. Cari uang kita banyak untuk berinfak. Kita berangkat haji berapa minggu haji? Haji itu berat, panas-panas, meronta. Kalau tanpa hidayah Allah kita tidak kuat. Makanya umat Muhammad wajar masuk surga lebih awal dibandingkan umat yang lain. Karena umat dulu kan ada puasa tapi nggak sholat, ada yang sholat tapi nggak haji kan? Kita lengkap Bapak Ibu. Ada haji, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sholat yang begitu berat subuh. Makanya Bapak Ibu, makanya ibu kalau punya anak sudah sholat subuh aman. Makanya tadi saya banyak Rismawati di belakang. Rismawati kalau milih calon suami hanya 3. 1, siapa yang di Al-Huda rajin sholat subuh, itulah laki-laki yang berhak mempertahankan. Kenapa? Karena dia pasti sholat 5 waktu. Karena sholat subuh itu sholat yang paling berat. Termasuk juga kalau ada bujang sholat tahajud pasti bagus. Kenapa? Nggak mungkin dia tahajud kalau belum 5 waktu, betul? Betul. Nggak mungkin dia sholat tahajud atau duha kalau belum sholat 5 waktunya terjaga. Kedua, apa ciri laki-laki bagus? Maaf, di kaki kirinya, di kaki kiri. Makanya nanti cewek-cewek coba lihat cowok satu-satu kakinya. Di bawah mata kaki kirinya ada kapalan 1 cm di bawah mata kaki. Kapalan. Makanya satu-satu lihat sedikit. Coba lihat, coba. Nanti lihat kakinya satu-satu. Ibu-ibu dan anak-anak kakinya itu ada kapalan hitam di bawah mata kaki kiri. Nanti ibu ingat itu. Tapi kalau agak jauh jangan, tukang gaple. Tukang gaple. Jadi di bawah mata kaki kiri. Yang ketiga, apa cirinya laki-laki itu baik, sopan satu sama keluarga, Bapak Ibu. Terus cara berpakaian, Bapak Ibu kalau santri itu tidak boleh sarungnya tebal. Jadi kalau ada bapak pakai kayak saya baju koko, tapi ininya timbul, bukan santri. Santri melipat tidak boleh lebih dari 2 kali. Nggak boleh lebih dari. Santri nggak
ini cara lipat sarungnya set set set. Ada yang uplok depan ininya benar bukan santri. Santri itu Pak, coba dia sarung itu pasti kotak. Mana ada sarung dulunya nggak kotak? Ini sarung saya polos, ini baru keluaran baru. Kalau sarung Muhammad itu mesti kotak, apa masuk kotak? Untuk melipat kalau kepanjangan ke dalam itu garis. Udah selesai dilipat. Kayak saya kan sarung masih panjang, kalau saya pendek masalahnya. Ke dalam sarung tangan yang kiri lipat ke kanan, yang kanan lipat ke kiri, putar sekali selesai. Loncang itu Bapak Ibu. Saya dibawa lari sekarang kencang dan bawahnya rata. Kalau ada orang ke Al-Huda ini yang besar, bawahnya rata, bukan santri, bukan ketoprak itu masih memakai. Cara pakai sarung udah kelihatan santri. Nah kalau Rismawan, kalau cewek yang bagus apa cirinya? Tidak, satu pakaiannya. Kalau pakaiannya sudah bolong-bolong, sobek-sobek, bolong ada jendela rumah kita, sempaknya cuma yang kelihatan, parah itu, udah rusak cewek itu. Yang kedua cara bicara. Dek tahu nggak di rumah Pak apa Mas Yunizar? Sebelah kanan yang ada pohon jambunya, kanan yang ada pagar besinya itu. Makasih, sama-sama. Hati-hati Pak. Ambil kalau istri baik, intonasi nggak dibuat-buat, akhlakul karimahnya ada, bicaranya apa adanya. Bagus untuk calon istri. Apa adanya namanya orang kayak gini. Tapi kalau calon istri tanya, Dek tahu rumah Pak Haji Mas Yunizar ketua Al-Huda? Sebelah kanan. Makasih. Parah. Kalau cewek itu nasinya dibuat-buat marah Bapak Ibu. Itu cirinya. Yang ketiga, sopan santun sama orang tuanya. Ibu saya ke warung ya Bu. Oh iya Bu nanti saya berikan. Udah mama di dalam aja nanti saya urusin. Cirinya baik. Tapi mama nih, saya terus disuruh. Nggak pernah berhenti kalau saya di rumah. Mesti saya dicari-cari dulu. Kalau cewek sudah berani ngelawan sama emaknya, dia akan ngelawan sama tuanya, dia akan ngelawan juga kepada suaminya. Betul? Itu cewek yang baik. Bapak Ibu, makanya mudah-mudahan cewek-cewek yang hadir. Saya bangga lah cewek-cewek jilbab hitam tadi, yang cowoknya ganteng-ganteng, kayak Dul gitu loh, ganteng-ganteng luar biasa. Semoga mereka jadi orang yang saleh, yang saling menjaga, masa depan agama ada pada mereka, sehingga anak mereka nanti lahir seperti Muhammad Ramzan. Bapak tahu siapa Muhammad Ramzan? Muhammad Ramzan itu pemimpin Chechnya, hafal Al-Quran, 38 tahun jadi presiden. Orang-orang Eropa kaget sama dia. Kenapa Pak? Azan dikumandangkan mana-mana, anak yatim piatu dipesantren suruh tahfiz Quran. Anak-anak SMP unggulan sore ngaji, banyak yang hafal Al-Quran. Ibu-ibu janda dibuatkan garmen-garmen, perusahaan baju-baju bagus, sejadah, sarung. Hanya apa Pak? Dijual di market-market murah. Hanya semua ibu-ibu janda bisa bekerja semua. Nenek-nenek yang tua, bapak-bapak, kakek-kakek yang tua dikasihkan per 10 hari makanan. Kalau kita beras, minyak, gula, gendum dikasih per 10 hari dan uang cash. Hebatnya sekarang kagum orang Eropa terhadap Muhammad Ramzan atau Muhammad Erdogan, pemimpin Turki. Ketika kemarin kita membela Palestina kan ribut, ayo bela Palestina, ayo kan ada kita demo di sini. Saya pun ikut demo, bela Palestina, karena diserang terus. Terakhir masih diserang. Apa kata Palestina? Kata Turki? Kamu hantam Israel di Gaza, tidak kamu lepaskan, besok saya serang. Tunggu kamu. Selesai ngomong selesai mundur Pak. Turki menakutkan, orang-orang Israel takut, mundur pasukannya di Gaza. Itu hebatnya Muhammad Erdogan. Cuma sedihnya kita lagi masih kita keluar-keluar mau memerdekakan Palestina, negara kita malah meresmikan minuman alkohol. Apa gak lucu negara kita? Kita lagi bela Palestina malah alkohol. Maka kita doakan mudah-mudahan anak-anak di sana lahir anaknya yang seperti Muhammad Erdogan itu, seperti itu. Allahumma. Yuk kita baca selawat sama-sama. Semoga kita diberi hanya malam ini kita akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Bapak Ibu, maulid Nabi ini yang dua, perbanyak selawat, menghidupkan sunnah Rasul. Itu aja. Apa sunnah Rasul Pak Ustaz? Ke masjid datang lebih awal, berjamaah di awal waktu. Apa sunnah Rasul Pak Ustaz? Pakai baju putih Jumatan berwangi-wangian. Pak Ustaz bagi perempuan apa sunnah Rasul? Pakai celah mata yang batu dari Arab itu, bukan yang mata tila aar, bukan itu. Bukan yang reklon, bukan biji batu yang hitam itu narik kerat biji bola matanya akan bisa narik kotoran di mata, akan berkumpul di sini. Itu yang paling bagus, sunnah pakai
Apa sunnah Rasul Pak Ustaz? Pakai kaki kanan ketika sendal dan sepatu keluar rumah, dan keluar rumah pakai kaki kanan. Masuk ke masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk ke WC kebalikannya, masuk WC kiri, keluar kanan. Nanjak, Allahu Akbar. Nurut, subhanallah. Apa? Datang, alhamdulillah. Melihat jembatan, ya Rabbi salim-salim. Melihat gereja, la ilallah ma'udah ilallah. Melihat cewek cantik, la amin apa? Allahumma inna as'aluka, Allahumma inni na'udzubika min fitnatin nisa. Doa terus. Itulah sunnah Rasul. Apalagi sunnah Rasul itu Pak, Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi apapun, kita bersyukur kepada Allah dengan bersyukur membaca ini. Sama-sama ikuti saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala sholihan tardohu. Kalau hafal baca itu, baca di sela-sela kita alhamdulillah ya Allah, baca itu saja. Tapi kalau tidak hafal, cukup baca alhamdulillah. Alhamdulillah juga nggak hafal, kan masih banyak tanah kosong di belakang-belakang itu. Langsung kuburkan aja, nggak usah nunggu besok itu. Namun kalau alhamdulillah jadi nggak bisa Bapak Ibu. Manfaatkan Bapak Ibu. Masjid dimakmurkan. Yang borong pahala di masjid ini siapa Pak? Pertama tukang azan. Yang pertama yang membangun masjid ini. Siapa yang lempar, siapa yang nyumbang, siapa yang buat gambar, siapa yang telah indikan, semua yang telah menyumbang ini al-huda, orang yang datang malam ini ngadir dengan yang telah membuat masjid ini. Allahumma. Makanya Bapak Ibu subhanallah luar biasa pahalanya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu dihidupkan masjid ini? Tukang azan. Tukang azan itu dapat 70 kebaikan. Satu di antaranya, siapa ibu-ibu yang sholat ke masjid karena mendengarkan azan, maka pahalanya ngadir dengan yang azan. Makanya adik-adik walaupun sholat jelek azan ya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau penting azan. Untuk apa suara bagus kalau nggak azan? Azannya apa itu? Azan yang paling jelek itu India. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, las-salah, las-salah, la Akbar, la ilaha illallah. Itu azan yang paling jelek. Kalau orang azan kayak itu azan India namanya itu. Iya, cepat lagi azannya tuh Pak, kayak umat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Azan dia. Azan. Yang kedua, orang yang azan akan dipanjangkan lehernya. Yang ketiga, akan dapat syafaat dari Nabi sunnah Rasul. Yang ketiga, akan dituntut jalan belakang Nabi. Yang perempuan istrinya akan jalan ke samping. Kenapa istrinya? Karena istrinya diingatkan, ya mau zuhur ya, al-huda azan. Ibu ingatkan, ibu dengan suaminya sama-sama berjalan di belakang Nabi. Allahumma. Yang terakhir, yang ke-70, saya pendekkan saja. Orang yang azan itu kenapa masuk surga duluan? Karena orang azan pasti sholat. Pernahkah Bapak orang mendengar orang sudah azan terus pulang? La ilaha illallah. Udah beres pulang pasti selesai. Gak mungkin azan terus pulang. Orang azan itu pasti sholat. Makanya orang azan itu borong pahala. Yang ketiga, imam masjid. Ayo imam masjid borong pahala. Tapi minta maaf kalau imam sudah umur 70, udah ganti-ganti anak, cucu, menantu, murid. Betul? Bukan tidak boleh uzur Pak masalahnya. Kalau sudah uzur maaf. Kalau Bapak masih ngotot imam tarawih, uzur sudah tua, ibu-ibu yang di atas jadi korban gak kedengaran suaranya. Betul? Pernah gak Bu dengan imamnya gak kedengaran? Iya tarawih, coba apa kata imam? Ibu di atas sampai mana? Aduh gak nangis. Nih jangan sembahyang. Wih tahiyat akhir. Yang tahiyat. Ini gara-gara imam tidak jelas. Ini sadar aja Pak. Makanya saya minta tolong. Ini dua syarat udah ada. Imam ini harus kasih kipas angin atau AC. Kenapa? Imam itu berat, terutama Ramadan. Saya jujur Pak, nolak saya imam Ramadan. Kenapa? Imam Ramadan itu berat karena suara kita seoktav. Ditambah lagi harus suara tinggi. Ditambah lagi karena orang rata-rata sudah makan kolesterol semua. Nah pas saya ke depan, amin. Panas imam ke depan. Semua imam napas ke depan semua. Makanya imam saya pakai bahasa semua. Imam itu makanya kasih kipas angin, kasih botol aqua untuk mencedahkan tenggorokan ini loh Pak. Berat imam itu. Berat Bapak Ibu jadi imam itu. Makanya minta tolong betul supaya. Makanya imam itu harus yang muda. Termasuk khotib di al-huda minta tolong juga. Kayak saya ini kan sudah 15 tahun. Saya sekarang 57. Mungkin saya sekitar 7 tahun 8 tahun lagi udah gak bagus juga khutbah. Kenapa? Power. Suara. Alhamdulillah. Jangan langsung gitu. Tapi kalau sudah tua
doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tidur jamaah. Karena waktunya ada tua betul Bapak Ibu. Ya memang sudah saatnya kita regenerasi. Ayo yang muda tampil, yang tua membimbing. Jangan yang tua masih ngotot Pak, diganti. Maaf, zuhur asar yang muda-muda, maghrib isya kayak ustaz kita ini. Tapi kalau subuh kiai kan udah lama Pak. Terus ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz, kok anak dari pesantren tapi Quran memang kok sudah jadi imam? Kan yang bujang. Sekarang Bapak lihat bukunya, apakah syarat itu syarat imam itu tua? Tidak. Ilmu syarat imam itu Pak. Jadi kalau makanya maaf ya Pak, di mana-mana masjid yang tahu ada orang yang hafal Quran tuh dicatat sebulan untuk Ramadan jadi imam. Di Mekah tuh tarawih satu malam satu juz, dan bapak tarawih di Mekah bapak jangan tertipu, nggak ada jeda, nggak ada jarak. Contoh gini, assalamualaikum warahmatullah, salam kedua nggak ada Pak, Allahu Akbar. Makanya bapak kalau hobi bawa minum, bapak langsung bawa minuman, taruh di depan, zam-zam taruh di depan. Kalau bawa, saya sering bawa korma saya buang bijinya, saya taruh di depan. Jadi kalau imam, assalamualaikum warahmatullah, saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Karena kenapa nggak bisa lama Pak? Imam langsung Allahu Akbar. Imam langsung Allahu Akbar. Di sana nggak ada jeda. Masih ada yang muda masih ada jeda. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawablah yang Jawa. Ayo ngalih. Ada Jawa. Dan Jawa. Ayo ngalih. Yang Jawa nyawon gitu. Di Mekah tuh ada jeda. Satu malam satu juz. Saya pernah naik ke tangga eskalator di Mekah, sebelah kanan pintu Bang Ismail, sebelah kanan ada orang ngaji muda kayak gini, persis kayak dia. Saya lihat orang ini dari jauh kayak orang Yaman, duduk di kayak gitu, baca Al-Quran. Orang ini lagi luar dalam, pernah lift macet dia begitu tuh. Saya bilang eskalator suanya ada jurusnya, dalam tamam. Terus saya tanya, maaf, saya berkata, afwan ya akhuya, ini ada Yaman, saya Yaman, tapi bapak saya asli Mesir. Terus saya tanya, pantas kamu putih? Ya ada Turkinya saya. Tapi saya mau nanya, setiap saya naik eskalator, sebelah kanan saya lihat kamu, turun saya lihat kamu. Berhari-hari saya ke mesin ini melihat kamu terus. Apa kamu nggak pernah pulang? Saya ini niat umroh itu selama 23 hari. Jadi saya di Mekah ini 20 hari, dan saya ingin menghantarkan Al-Quran 150 hari. Makanya saya nggak pulang karena 3 hari. Masya Allah. Itulah orang yang betul-betul menjaga ibadahnya. Bapak Ibu makanya dijaga betul. Ibu-ibu tarawih di rumah. Apa enaknya jadi perempuan Bu? Perempuan sholat tarawih di rumah sama dengan laki-laki di masjid jadi imam asal awal waktu. Perempuan sholat di rumah awal waktu sama dengan laki-laki di masjid jadi imam pahalanya. Alhamdulillah. Apalagi enaknya jadi perempuan Bu? Perempuan tuh Bu nyapu di rumah satu debu dia nyapu, insya Allah akan jadi tangga dia ke surga. Allahumma. Apa yang lagi jadi perempuan Bu? Perempuan cuci pakaian suami, air yang jatuh dari ujung baju suami menghapuskan dosa dia kepada Allah sebanyak air yang jatuh itu dari baju suaminya. Allahumma. Apa yang namanya perempuan Bu? Perempuan pakai bedak, satu biji bedak 100 pahala. Semakin tebal bedaknya, semakin besar pahalanya. Pakai bedak untuk suami.